Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GB Pondok Aren. Shalom. Kita mau sama-sama percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu setia dalam hidup kita. Baik suka maupun duka, Dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita, kita mau masuk dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Biar segala perkara kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ya Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku,
Mari Bapak Ibu Jemaat, saya mau ajak untuk membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mau puji dan sembah Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Yang mau sama-sama katakan amin. Amin. Mari pemusik Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu.
Bapak Ibu jemaat, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku
Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita belum pernah melewati masa-masa yang seperti sekarang di tahun 2020 ini. Sejak pandemi corona masuk Indonesia, perubahan kehidupan kita mulai terjadi. Kita nggak bisa ibadah offline, kita masih terus online. Saudara tetap harus jaga kesehatan, hati-hati gitu ya. Tetap sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak satu dengan yang lain. Saudara, hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan menginginkan setiap kita semua menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Orang dewasa itulah orang yang punya tanggung jawab. Dia tahu harus lakukan apa dengan kesadaran sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang saya ingin share sama saudara pada hari ini. Yang pertama adalah tentang doa. Saudara masih terus berdoa? Jangan lupa berdoa. Jangan karena keadaan seperti ini, kita jadi seolah-olah putus asa. Ya terserah aja deh, jangan saudara. Tapi tetap paksakan diri untuk berdoa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat yang berikutnya dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah doa saudara besar kuasanya? Doa-doa kita akan mengubah segala keadaan. Pertama keadaan kita secara pribadi, keadaan keluarga kita, tapi juga keadaan orang-orang lain. Waktu engkau berdoa untuk orang-orang lain, saya percaya doa saudara akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu saya sedang bergumul Tuhan, saya bilang, Tuhan ini kita mesti buat apa Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Lalu saya dapatkan ayat firman Tuhan waktu saya baca Alkitab dari Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, kalimat ini berkata gini, kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham, Tuhan akan jawab dan Tuhan akan kasih tahu pada kita semua. Tapi syaratnya kita harus berseru. Saudara, masuk tahun 2020 ini, di tahun dimensi yang baru, kita harus berseru sama Tuhan. Ini tahun yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Kita harus tanya, Tuhan beritahu kami Tuhan. Hal-hal yang besar yang tidak kami pahami, Tuhan jawab doa kami. Dengan segala kebingungan kita, ayo kita berseru. Saudara, maukah hari ini kita berseru pada Tuhan? Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudara bayangin, kalau kita berseru dalam kondisi yang hari-hari ini mungkin membingungkan, saudara, tapi Tuhan bilang, aku akan menjawab dan Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia adalah Allah penyelamat saudara dan saya. Sebelum saya lanjutkan yang berikutnya, saya ingin ajak saudara semua untuk, ayo kita berseru sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Mau saudara ya? Yuk kita pejamkan mata kita. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
ramaso nayaramo shande hinana ramaso. Haleluya. Yara lamasi inaramaso nayaramoto shande. Haleluya. Inara lamase yara lamaso kanayaramoto shando. Haleluya. Inanaramaso. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, mengikuti acara ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah-rumah. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Jamah saat ini ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara engkau dalam pergumulan dengan kesehatan-Mu. Mari berdoa saat ini. Mari tumpang tangan di area bagian tubuhmu yang sakit dan mulai berdoa. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu yang berseru. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Apapun sakit mereka ya Bapa, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah sekarang ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan. Mereka yang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan jamah, sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Paru-paru semuanya sehat, bersih dalam nama Yesus. Nafas lancar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi saudara yang pernah terpapar COVID-19, yang mungkin ada organ-organ tubuh yang tidak berfungsi 100%, mari mulai berdoa kembali. Kita berseru pada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan semua organ-organ tubuhnya Tuhan. Pulihkan Tuhan, supaya berfungsi kembali 100%. Jamah setiap jantung, paru-paru, ginjal, empedu, semuanya sembuh dalam nama Yesus, pulih semua. Semuanya Tuhan, jamah Tuhan. Yang stroke disembuhkan, cancer, tumor hilang, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Apapun sakit anak-anak-Mu, Tuhan dengar seruan mereka semua. Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa saudara yang punya pergumulan di keuangan. Mari berdoa saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap keuangan daripada anak-anak-Mu. Berkati mereka yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha bisnis daripada anak-anak-Mu. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan buka jalan buat mujizat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Tuhan yang punya masalah di keuangan karena hutang, Tuhan tolong berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Saudara yang punya pergumulan masalah di rumah tangga, mari berdoa saat ini. Saat ini berdoa. Kalau engkau sedang duduk bersebelahan dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu, mari genggam tangannya dan mulai berdoa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia adalah Allah yang sangat dahsyat. Tuhan jamah setiap pasangan suami istri. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan anggur yang baru. Curahkan cinta yang mula-mula. Curahkan roh pengampunan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Berkati juga setiap hubungan orang tua dan anak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara semua yang kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Seperti dulu Tuhan, intim. Mudah merasakan hadirat Tuhan. Mudah merasakan kasih Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, mari angkat tangan kananmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Aku berdoa saat ini. Aku mohon anugerah-Mu, curahkan kasih-Mu Bapa, curahkan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Kasih Tuhan sedang mengalir saat ini. Mari mulai terima saat ini. Rasakan kasih Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya pulih, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hal yang kedua saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin. Saudara, yakin bicara soal iman. Kalau kita ragu-ragu, gak heran kita jadi susah berdoa. Tapi biarlah kita tetap yakin. Bagaimana kita bisa yakin saudara? Saudara, kita harus punya iman. Dikatakan
Jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita perlu punya iman, yaitu dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus paksakan dirimu untuk latih dirimu untuk baca Alkitab setiap hari dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Saudara, ini membuat kita melatih diri kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita baca Alkitab, waktu kita terus baca firman Tuhan, maka iman itu akan timbul. Nah, iman, keyakinan ini yang akan membuat doa kita besar kuasanya. Doa saudara akan mengubah segalanya. Kalau hari ini belum berubah, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Kalau iman kita mulai kendor, terus baca Alkitab dan terus baca Alkitab. Saudara, saya paksakan diri saya sampai hari ini baca Alkitab sehari 10 pasal. Saya paksakan. Sekalipun keadaan rasanya belum berubah, keadaan masih banyak yang hal saya tidak mengerti, saya terus berdoa, saya terus berseru pada Tuhan, saya terus baca Alkitab, saya terus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, tanpa disadari, waktu kita terus berubah untuk baca Alkitab, untuk terus berdoa, tanpa disadari kita menjadi dewasa. Kita menjadi orang yang beda di tahun dimensi yang baru ini. Dan kita akan sungguh-sungguh masuk dalam satu dimensi yang baru, dimensinya Tuhan. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita semua. Dan cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Yang percaya, katakan amin. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan, iman kita muncul. Iman yang akan membuat kita yakin bahwa kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Kenapa? Karena itu bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginannya Tuhan. Kehendak Tuhan pasti akan jadi. Setiap firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan segera melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Nah, saudara kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada setiap saudara dan saya, sehingga dia berikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati berkorban untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya pada dia tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya memberikan saudara dan saya kehidupan. Hidup yang berkelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, apa yang membuat saudara dan saya bisa yakin, punya iman bahwa hidup saya pasti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati? Karena dasarnya adalah firman Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus. Yesus sudah berkorban supaya kita bisa mengalami itu semua. Saudara dengar baik-baik, setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita adalah orang-orang yang punya kesempatan, peluang untuk hidup kita mengalami sesuatu perubahan yang lebih baik lagi. Tapi kita harus lewati bersama-sama. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus berseru, harus terus berdoa, kita harus terus baca Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku terkasih, dimanapun berada, kita akhiri ibadah online hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kebaikan-Mu, untuk
untuk semua anugerah-Mu, untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melakukan ibadah online ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat untuk siapapun yang menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah ibadah online ini terus menjadi alat-Mu untuk kami memberitakan firman-Mu, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur Tuhan bersama-sama dengan setiap umat Tuhan dimanapun berada. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kasih-Mu melingkupi setiap kami semua dimanapun Tuhan umat Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami bawa Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap orang, untuk setiap umat Tuhan yang sudah menerimanya. Boleh menjadi rema, boleh menjadi bibit rohani kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh, berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu dimanapun pelayanannya Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas mereka, penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Bapa, kami bawa juga Pak Niko ke dalam tangan-Mu serta wakil-wakilnya, juga Gembala kami Tuhan, Pak Beni Gunawan, juga Gembala dari tempat ini GBI Pondok Aren Tuhan, Bapak Sunardi Bahri, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, apapun yang mereka kerjakan, biarlah tangan kasih-Mu melingkupi senantiasa, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarga besarnya, penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami bawa juga setiap jemaat Tuhan yang boleh menikmati Tuhan ibadah hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat melimpah, sukacita melimpah, kesehatan melimpah yang dari Engkau sendiri turun atas setiap umat Tuhan dimanapun berada. Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dari ujung utara pulau Indonesia hingga ujung selatan pulau di Indonesia, dari ujung barat pulau di Indonesia hingga ujung timur pulau di Indonesia, tangan-Mu melingkupi setiap pulau-pulau. Kami bawa kepala negara, wakil hingga aparat tertinggi dari hingga terendah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpah untuk bangsa kami Indonesia. Biar hujan pertobatan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, keamanan melingkupi bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kasih-Mu melingkupi bangsa kami semua. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa kami ada dalam hati-Mu, ada dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bawa juga Tuhan umat pilihan-Mu Israel ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati dimanapun umat Tuhan ini berada Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Israel ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Kasih-Mu melimpah untuk setiap kami, untuk setiap umat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.